الحمد لله على نعمه في هذا الشهر شهر محرم الذي جعلنا من المسلمين الكاملين وأمرنا باتباع سبيل المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin bahwa hari ini kita semua hadir di Masjid Baitul Ma'mur untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat dan diberikan kesempatan yang baik. Maka kita berharap dan kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan salat Jumat pada hari ini menjadi salat Jumat terbaik dari sekian salat Jumat yang telah kita tunaikan setiap pekannya. Menjadi salat Jumat terbaik yang setiap doanya, gerakan salatnya, khutbahnya, doanya insya Allah akan meninggikan derajat kita nanti di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dengan sering dan memperbanyak baca selawat, kita tidak hanya bersua berjumpa dengan Nabi, tapi kita bisa mencium tangan Nabi. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, kata Nabi. Sesungguhnya orang yang paling berhak berdampingan duduk berdekatan denganku, yaitu adalah yang paling banyak di antara kalian baca selawatnya kepadaku. Mudah-mudahan kita semua berkumpul dengan Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh PMB bahwa tema kali ini adalah spirit hijriah, menjadikan umat lebih bertakwa, lebih dekat dengan Allah. Tentu hari ini adalah bulan Muharram, di mana dimulainya tahun baru Islam yang diberi nama tahun Hijriah. Diberi nama tahun Hijriah karena ketetapan yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar, yaitu dimulainya tahun baru Islam dari masa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka kata Sayyidina Umar, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Kenapa tahun Islam ditetapkan dimulai tahun Hijriah? Dimulai dari hijrah Nabi Mekah ke Madinah, karena saat itu Nabi Muhammad bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nabi Muhammad juga bisa membedakan sahabat saat itu ikut Nabi Muhammad, mana yang ikhlas betul-betul berjuang untuk Islam, mana yang karena dunia. Karena begitu banyaknya sahabat yang ikut Nabi, ada yang pengen datang ke Madinah bukan untuk memperjuangkan Islam, karena dia dapat jodoh. Ada yang ingin berdagang, dan sampai di Madinah mereka tidak berjuang dengan Rasulullah, hanya berdagang, hanya berbisnis, hanya juga dengan ketemu dengan jodohnya. Maka ditetapkanlah tahun ini namanya Hijriah. Tentu sebagai umat Islam kita harus memaknai semangat Hijriah. Apa makna hijrah? Hijrah itu bukan hanya sekedar berpindah tempat dari kampung ke Batam, bukan hanya sekedar berpindah kos-kosan, bukan hanya sekedar berpindah rumah batu aji ke Tiban-Tiban ke Batu Ampar, tidak. Karena dalam bahasa Arab, kalau hanya sekedar berpindah tempat namanya intikal. Tapi kalau hijrah, berpindah hati kita dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dari lebih baik menjadi yang terbaik.
Tentu dalam hal apa? Tentu dalam kedekatannya kepada Allah. Kita coba flashback, kita renungkan kembali. Berapa banyak orang yang dekat dengan masjid, tapi tidak menjadikan dia bisa setiap 5 kali sehari untuk berjamaah ke masjid. Padahal Allah sudah takdirkan rumahnya dekat dengan masjid. Tapi justru ada orang yang jauh 1 kilo, 2 kilo, tapi subuh dia bisa datang jam 4 untuk berjemaah. Itu makna hijrah. Seberapa lebih dekat kita dengan Allah. Makna yang pertama, spirit semangat hijrah. Kalau kita yang sudah jarang untuk berjemaah, coba kita lakukan berjemaah. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, orang yang lebih baik hari ini daripada kemarin, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fawarabihun. Siapa yang hari ini tahun baru Hijri 1447 lebih baik daripada kemarin, sungguh dia orang beruntung. Tapi yang kedua, orang yang sama baiknya misla amsihi, tidak ada perubahan. Sholatnya duha masih 1 salam, tahajudnya masih 1 salam, sedekahnya di Masjid Baitul Ma'mur masih 2.000, 5.000, 10.000, belum 1 juta. Maka kalau masih sama dengan tahun kemarin, kata Sayyidina Umar, maka dia sungguh maghbunun, dia masih rugi. Tapi kalau ada orang yang lebih parah, hari ini lebih buruk pekerjaannya, perkataannya, sikapnya, akhlaknya, wataknya, maka sungguh dia mal'unun, dia adalah orang terlaknat jauh dari Allah. Maka makna spirit dari hijrah yang pertama adalah berubah kepada yang lebih baik. Lalu yang kedua, kita buka Quran surat An-Nisa ayat 100. Apa kata Allah? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hijrah, siapa yang memaknai hijrah ini, berpindah hatinya untuk lebih baik fi sabilillah, di jalan Allah, maka Allah janjikan yajid fil ardi maragaman katsiran wa sa'ah, maka Allah mudahkan dia dalam ibadahnya. Dia tidak pernah memberikan alasan, saya tidak ke masjid, saya tidak bersedekah karena masih banyak tanggungan, saya ke masjid masih karena banyak bisnis yang belum dikerjakan. Tapi kalau ada benar-benar dia niat hijrah kembali kepada Allah, niat hijrah untuk lebih baik, maka Allah berikan kelapangan. Yang kedua, wasa'ah, Allah murahkan rizkinya. Siapa dari ini kita yang sudah mau lebih baik daripada hari kemarin, dari ibadahnya, dari puasanya, dari sujudnya, dari rukuknya, Allah akan berikan rezeki yang tak terhingga kepada kita. Dan yang ketiga, kata Allah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi, siapa yang orang keluar dari rumahnya semata-mata untuk hijrah di jalan Allah, untuk hijrah karena ikut sunnah Rasulullah, summa yudrikul mautu, lalu kemudian tak sampai ke masjid, tak sampai ke tabligh akbar, tak sampai ke tempat fakir miskin untuk memberikan sedekah, lalu kemudian dia meninggal, mati, kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya dia ditetapkan oleh Allah, kita akan menjadi syahid. Siapapun di antara kita jangan merasa pesimis, meskipun kita merasa banyak dosa, meskipun kita merasa banyak salah selama hidup, tapi kalau ingin benar-benar niat hijrah, dan mudah-mudahan kita panjang umur, ternyata paginya kita sudah bertobat, asar ternyata kita meninggal, maka kita termasuk orang syahid, meskipun kita termasuk orang yang bergelumuran dosa. Dan yang terakhir, spirit hijrah, tentu kita nengok bagaimana flashback Nabi ketika berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi tidak main solo-solo. Beliau mendoakan, beliau memberikan informasi kepada teman-temannya, memberikan job description kepada teman-temannya, kepada sahabatnya, kepada Abu Bakar untuk menemani ketika bersembunyi di gua, kepada Sayyidina Ali untuk bisa mewakili, menggantikan di waktu dia tempat tidurnya agar tidak bisa dibunuh. Kemudian dia bertugas kepada Asma binti Abu Bakar untuk mengantar makanan naik ke Jabal Sur. Apa maknanya? Bahwa Allah bukan tidak bisa mengangkat Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah dalam sekedip mata. Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Allah bukan tak bisa. Kenapa Nabi Muhammad masih sembunyi 3 hari di gua, 3 malam 2 hari? Kenapa Rasulullah tidak langsung diangkat oleh Allah sebagaimana Rasulullah Isra Mi'raj tidak sampai semalam sampai Sidratul Muntaha, sampai langit ke-7? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita kerjasama, harus kompak. Itulah kenapa Allah ada malaikat 10, ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka,
Ada yang mencabut nyawa namanya Israel, ada yang meniup sangkakala namanya Israfil. Memang Allah tak bisa cabut nyawa. Gampang bagi Allah mencabut manusia nyawanya, gampang bagi Allah mengatur hujan, gampang bagi Allah menjaga surga dan neraka. Tapi kenapa Allah masih tugaskan kepada Malik, kepada Mungkar Nakir untuk menjaga kubur? Apakah Allah tidak bisa mengendalikan kubur? Sangat bisa. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita mesti harus kompak, bersatu. Pengurus Masjid Baitul Ma'mur, RT RW di Melati Garden ini tak bisa mungkin berkembang dan maju kalau tidak kompak bersatu. Apa maknanya? Spirit Hijriah. Mari kita bersama jaga persaudaraan secara Islam, ukhuwah Islamiyah. Kalau kawan kita bukan saudara sesama Islam, dia adalah ukhuwah wataniyah, dia masih saudara kita tapi sesama Indonesia. Kalau memang dia bukan Islam, kalau memang dia bukan orang Indonesia, dia orang luar, orang bule, orang Eropa, dia masih saudara kita, saudara ukhuwah basyariah, sesama manusia. Maka kita menjadi manusia harus menebar kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbelas kasihilah, berikan kasih sayang kamu kepada seluruh penduduk bumi, maka sesungguhnya nanti penduduk langit, malaikat akan memberikan kasih sayang kepada kita. Bukankah kita sudah tahu bahwa Allah dimulai ketika membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa Allah nggak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa Allah nggak membuat Bismillahirrahmanirrahim matin? Padahal nama Allah 99, tapi Allah memilih Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah ingin bercerita, Allah ingin menegaskan kepada kita, jadilah orang yang pemaaf, jangan suka marah, jangan suka menyinggung, jangan suka menyakiti, jangan suka menzalimi. Hari ini kita sudahi permusuhan karena kita ingin menjadi orang-orang yang dikasih sayangi oleh Allah dan dikasayangi oleh seluruh penduduk langit, yaitu malaikat. Mudah-mudahan kita semua bisa memaknai semangat spirit hijrah ini dengan lebih baik lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli